Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang pemakaian tanda baca, yaitu tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, dan tanda titik dua. Perkenalkan, nama saya Nur Maulidah Hadijah Bima Putri dengan NIM 210106049. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ribat Supari dengan NIM 2101060057. Dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram, tahun ajaran 2021. Saya akan menjelaskan tentang pemakaian tanda baca, yaitu pemakaian tanda baca tanda titik dan tanda koma. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka berdiri di sana titik. Dia akan datang pada pertemuan itu titik. Tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Misalnya, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai satu tutup kurung bahasa nasional yang berfungsi, antara lain, A tutup kurung lambang kebanggaan nasional, B tanda tutup kurung identitas nasional, dan C tutup kurung alat pemersatu bangsa, titik, 2 tutup kurung bahasa negara, titik. Tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari satu angka seperti pada 2B. Tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari satu angka dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Misalnya, tabel 1, kondisi kebahasaan di Indonesia. Tabel 1.1, kondisi bahasa daerah di Indonesia. Bagan 2, struktur organisasi. Bagan 2.1, bagian umum. Grafik 4, sikap masyarakat perkotaan terhadap bahasa Indonesia. Grafik 4.1, sikap masyarakat berdasarkan usia. Gambar 1, gedung cakrawala. Gambar 1.1, ruang rapat. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya, pukul 01.35 yaitu pukul 1:35 menit 20 detik atau pukul 1:35 menit 20 detik. 01.35.20 jam, yang artinya 1 jam 35 menit 20 detik. 00.20.30 yang artinya 20 menit 30 detik. 00.00.30 yang artinya 30 detik. Tanda titik tidak dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, atau yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Misalnya, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2008, titik. Peta Bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, titik, Jakarta, titik. Mulyono, Anton M, titik, 1989, titik, Kembara Bahasa, titik, Jakarta, titik 2, Gramedia, titik. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Misalnya, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau, titik. Penduduk kota itu lebih dari 7.000.000 orang, titik. Anggaran lembaga itu mencapai rupiah 225.000.000.000,00, titik. Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang tidak menunjukkan jumlah. Misalnya, dia lahir pada tahun 1956 di Bandung, titik. Kata sila terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa halaman 1305, titik. Nomor rekening panitia seminar adalah 0015645678, titik. Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi, atau tabel. Misalnya, acara kunjungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bentuk dan Kedaulatan
buka kurung, bab 1 UUD 1945 tutup kurung. Gambar 3, alat ucap manusia. Tabel 5, sikap bahasa generasi muda berdasarkan pendidikan. Titik tidak dipakai di belakang alamat penerima dan pengirim surat, serta tanggal surat. Misalnya, yang terhormat titik Direktur Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya, nomor titik 73, Menteng, Jakarta 10330. Yang terhormat titik Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jalan Daksinapati Barat 4, Rawamangun, Jakarta Timur. Indrawati, M. Hum. Jalan Cepaka 2, nomor titik 9, Jakarta Timur, 21 April 2013. Jakarta, 15 Mei 2013 tanpa kop surat. Yang selanjutnya yaitu tanda koma. Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Misalnya, dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Titik. Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Koma dipakai sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan, dalam kalimat majemuk atau setara. Misalnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup, titik. Ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Di titik. Dia membaca cerita pendek, sedangkan adiknya melukis panorama, titik. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau diundang, saya akan datang, titik. Karena baik hati, dia mempunyai banyak teman, titik. Agar memiliki wawasan yang luas, kita harus banyak membaca buku, titik. Tanda koma dipakai atau sesudah tanda seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai. Dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau na. Misalnya, oh, begitu. Tanda tanya. Wah, bukan main. Tanda seru. Hati-hati, ya, jalannya licin. Tanda seru. Nak, kapan selesai kuliahmu? Siapa namamu, dik. Dia baik sekali, bu, titik. Koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya, kata nenek saya, kutip 2, kita harus berbagi dalam hidup ini, titik, kutip 2. Kutip 2, kita harus berbagi dalam hidup ini, kutip 2, kata nenek saya, Kutip 2, karena manusia adalah makhluk sosial, titik, kutip 2. Tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama, tempat, dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Misalnya, saudara titik Abdullah, Jalan Kayu Manis 3, garing 18, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta 13130. Dekan Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jalan Salemba Raya 6, Jakarta, Surabaya, 10 Mei 1960. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Misalnya, Gunawan, Ilham, titik, 1984, titik, Kamus Politik Internasional, titik, Jakarta, titik 2, Restu Agung, Halim, Amran, buka kurung, ed, tutup kurung, titik, 1976, titik, Politik Bahasa Nasional, titik, Jilid 1, titik, Jakarta, titik 2, Pusat Bahasa, titik, Tulalesi, D, titik, DKK, titik, 2005, titik, pengembangan potensi wisata bahari di wilayah Indonesia Timur, titik, Ambon, titik 2, Mutiara Beta, titik. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Misalnya, Sultan Takdir Alis Jahbana,
Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia, Jilid 2, buka kurung Jakarta titik 2, Pustaka Rakyat, 1950, tutup kurung, halaman titik 25 titik. Hadikusuma Hilman, Ensiklopedi Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia, buka kurung Bandung titik 2, alumni, 1977, tutup kurung, halaman titik 12 titik. W.J.S. Purwadarminta, Bahasa Indonesia untuk Karang Mengarang, buka kurung Yogyakarta titik 2, UP Indonesia, 1967, tutup kurung, halaman titik 4 titik. Dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikuti untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Misalnya B. Ratulangi, S. E. Nyonya Hadijah, M. E. A. Bambang Irawan, M. Hum. Siti Aminah, S. H. M. H. Biasanya dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Misalnya 12,5 meter, 27,3 kilogram, rupiah 500,50, rupiah 750,00. Dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan oposisi. Misalnya di daerah kami, misalnya, masih banyak bahan tambang yang belum diolah, Semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, harus mengikuti latihan paduan suara, Soekarno, Presiden 1 RI, merupakan salah seorang pendiri gerakan non-blok, Pejabat yang bertanggung jawab, sebagaimana dimaksud pada ayat 3, wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 hari, Baiklah, saya akan lanjut menjelaskan mengenai tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Ayah menyelesaikan pekerjaan, ibu menulis makalah, adik membaca cerita pendek. Selanjutnya yaitu tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah yang pertama, berkeluarga negaraan Indonesia, yang kedua, berijazah sarjana S1, yang ketiga, berbadan sehat, dan yang keempat, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, dan tinta, baju, celana, dan kaos, pisang, apel, dan jeruk, Agenda rapat ini meliputi A. Pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara, B. Penyusunan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan program kerja, dan C. Pendapatan anggota, dokumentasi, dan aset organisasi. Selanjutnya yaitu tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, 2, kursi, meja, dan lemari, Hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, 2, hidup atau mati. Selanjutnya, tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan perlengkap yang mengakhiri pernyataan. Misalnya yaitu kita memerlukan kursi, meja, dan lemari, Tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, dan pelaporan, Selanjutnya yaitu tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian.
Misalnya, Ketua (2) Ahmad Wijaya, Sekretaris (2) Siti Aryani, Bendahara (2) Aulia Arimbi, narasumber (2) Profesor Dr. Rahmat Effendi, pemandu (2) Abdul Ghani M. Ham, pencatat (2) Sri Astuti Amelia SPD. Tanda (2) dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, Ibu (2) bawa koper ini nak. Amir (2) baik bu. Ibu (2) jangan lupa letakkan baik-baik. Dan yang terakhir yaitu tanda (2) dipakai di antara A. Jilid atau nomor dan halaman, B. Surah dan ayat dalam kitab suci, C. Judul dan anak judul suatu karangan, serta D. Nama kota dan penerbitan dalam daftar pustaka. Misalnya yaitu Horizon 43 nomor 8 tahun 2008 (28), Surah Al-Baqarah (2) 2-5, Matius 2.2 1-3. Dari Pemburu ke Terapotik (2) Antologi Cerpen Nusantara Pedoman Umum Pembentukan Istilah Jakarta (2) Pusat Bahasa. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.